warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Dan pada kesempatan ini juga saya berkesempatan untuk mewawancarai Umiati Estriani selaku guru kelas 4 di SDIT Kausar Ilmi. Apa kabarnya Umiati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas mengenai motivasi, upaya meningkatkan motivasi belajar pada siswa sekolah dasar, saya ingin bertanya dulu nih, kalau menurut Umiati sendiri, apa sih pengertian dari motivasi itu sendiri? Ya, kalau menurut saya yang mengenai motivasi dalam belajar ini, jadi motivasi itu merupakan suatu dorongan atau sebuah minat yang dimana dirasakan oleh peserta didik ketika mereka akan memulai suatu pembelajaran seperti itu. Dalam motivasi ini juga tentunya terdapat beberapa aspek, diantaranya tadi kan adanya sebuah dorongan seperti itu. Jadi dorongan untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Yang berikutnya bisa juga adanya rasa antusias seperti itu. Jadi keinginan yang besar untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut seperti itu, Bu. Jadi ketika mereka antusias, maka itu ada dorongan dari dalam diri mereka ya untuk melakukan pembelajaran misalnya seperti itu. Ya, yang pastinya tentunya kita bisa melihat ya, kita sebagai seorang guru bisa melihat apakah ada respon dari peserta didik tersebut akan suatu proses pembelajaran seperti itu. Berarti kalau dilihat dari pengertian menurut Umiati ini sangat kompleks sekali ya. Dengan pengertian yang kompleks itu sebenarnya sendiri apa sih fungsi dari motivasi ini sendiri gitu? Ya, fungsi dari motivasi ini tentunya sangat penting sekali ya, terutama kita seorang guru pada jenjang sekolah dasar. Tentunya anak-anak pada jenjang sekolah dasar ini kan masih dalam tahap praoperasional dan operasional konkret. Jadi kalau seandainya tidak ada motivasi yang baik dari seorang guru di sekolah dasar tersebut, tentunya anak-anak SD itu susah sekali yang pertama untuk berkonsentrasi seperti itu. Jadi yang berikutnya namanya juga masih dalam tahap anak-anak. Jadi anak-anak itu biasanya tidak berminat sama sekali untuk mengikuti proses belajar mengajar seperti itu kalau tidak adanya motivasi. Ya, setelah kita membahas mengenai fungsi dan pengertian dari motivasi, sekarang kita masuk nih ke dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Kalau untuk Umiati selaku wali kelas 4, upaya apa saja sih yang sudah dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas yang Umiati ajarkan? Ya, kalau berbicara tentang upaya motivasi, jadi motivasi itu sendiri sebagaimana kita ketahui yaitu ada motivasi intrinsik dan ada juga motivasi ekstrinsik. Jadi kalau untuk motivasi intrinsik, dia motivasi itu munculnya dari diri seorang peserta didik itu sendiri. Jadi dia tidak mengharapkan sesuatu apapun, imbalan atau pujian dari siapapun. Jadi dia mempunyai semangat dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Jadi kalau bedanya dengan motivasi ekstrinsik, jadi kalau motivasi ekstrinsik, jadi anak-anak itu belajar demi sesuatu seperti itu. Misalnya mereka semangat untuk belajar agar mendapatkan nilai 100 supaya mendapatkan hadiah atau pujian dari orang tua seperti itu. Jadi kalau upaya yang sudah saya pernah lakukan di sekolah dasar khususnya di kelas 4 SD karena saya sebagai wali kelas 4, yang pertama yaitu dengan memberikan nilai. Jadi memberikan nilai ini kan termasuk dari motivasi ekstrinsik ya. Biasanya anak-anak itu biar tidak mendapatkan hukuman, biar tidak mendapatkan punishment lah dari guru. Jadi mereka harus mengejar nilai, mengejar angka seperti itu. Misalnya harus mendapatkan 100 biar tidak ada punishment dari guru. Jadi bisa juga biasanya dalam pemberian nilai ini berupa huruf seperti itu, tidak hanya angka, bisa dengan nilai A atau B seperti itu. Dan untuk rewardnya juga biasanya dapat juga ada penghargaan berupa bintang seperti bintang prestasi.
Kemudian yang berikutnya ada juga pemberian hadiah, itu juga pemberian hadiah sangat jarang sekali saya gunakan. Misalnya untuk di akhir semester paling adanya hadiah atau reward untuk anak-anak yang memang aktif dalam satu semester seperti itu. Jadi yang berikutnya ada pujian. Pujian itu tentunya sangat sangat penting ya bagi anak-anak, karena kalau kita seorang guru tidak memberikan feedback. Yang berikutnya bisa jadi dengan pemberitahuan nilai seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu mengadakan latihan di kelas misalnya, jadi atau ulangan, jadi nilai-nilai anak-anak ini kita umumkan seperti itu, dari yang nilainya paling besar hingga nilainya yang paling kecil. Jadi dengan adanya hal yang kita lakukan tersebut, jadi anak-anak itu merasa, oh kalau seandainya nilai saya tidak tuntas, jadi mereka akan malu seperti itu. Jadi mereka mempunyai niat dalam diri bagaimana caranya ketika guru yang di sekolah memberikan tugas atau memberikan ulangan, mereka harus mendapatkan nilai tuntas seperti itu. Jadi sudah banyak sekali ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Umi Ati ini. Itu bisa dimulai dari hal yang sederhana dan dilakukan secara terus-menerus ya pasti. Nah, kalau tadi kan dari segi siswa nih, kalau untuk Umi sendiri ada nggak nih kebiasaan yang bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa? Ya, kalau dari saya tentunya kita selaku guru itu melakukan upaya yang sudah pernah kita berikan kepada anak-anak itu harusnya secara konsisten atau kontinu seperti itu. Misalnya kayak pemberian apresiasi, kemudian pujian. Jadi jangan hanya sekali seperti itu. Jadi kalau hari ini pujian itu berlaku, besok tidak ada pujian lagi, jadi anak-anak akan down lagi seperti itu belajarnya. Jadi harus ada konsistensi. Kemudian guru itu juga memberikan motivasi kepada anak-anak itu tentunya tidak pilih-pilih seperti itu. Baik itu anak guru yang ada di sekolah tersebut ataupun anak misalnya kita nggak kenal sama sekali dengan orang tua yang bersangkutan. Jadi guru itu nggak boleh pilih-pilih siswa seperti itu. Jadi sebagaimana kita ketahui juga, selain ada upaya mendorong siswanya, terus dari kebiasaan gurunya, mungkin gaya belajar siswa itu juga harus kita perhatikan agar kita bisa melakukan upaya peningkatan motivasi belajar siswa. Kayak misalnya kita harus taruh siswa itu berorientasi pada visual, suara, atau berorientasi pada manipulasi benda. Ya mungkin itu saja wawancara saya hari ini dengan Umi Ati. Terima kasih kepada Umi Ati yang sudah bersedia diwawancarai. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.